Hasan Nazbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Danantara disebut hadir untuk kemandirian ekonomi nasional. PSSI tegaskan naturalisasi pemain tanpa intervensi. Kekerasan seksual kembali terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi, bagaimana Pasti. hari ini? Hari ini baik pasti. Hari ini harus baik ya. Tapi pemirsa ada kabar yang memang kurang menyenangkan saat ini. Dunia pendidikan dan juga dunia kedokteran sedang tidak baik-baik saja. Kemarin kita baru saja mengetahui bahwa terkait dengan dunia pendidikan tentang pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual, bahkan ini juga sudah terjadi di dunia pendidikan. Betul, dan ini menjadi acuan ataupun perhatian dari pemerintah agar memang menindak tegas segala pelaku yang melakukan pelecehan seksual agar nantinya anak ataupun perempuan merasa aman dan nyaman di lingkungannya. Dan pemirsa, tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan juga profesionalisme dalam pengelolaan Danantara dan juga BUMN. Dan Prabowo menegaskan bahwa seluruh direksi BUMN yang menyalahgunakan kewenangan akan segera ditindak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata BPI Nusantara atau Danantara dan BUMN. Dalam Town Hall Meeting di Jakarta, ia mengingatkan direksi BUMN bahwa Danantara adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan tanpa praktik lama yang tidak efisien. Prabowo optimistis bahwa jika Danantara dikelola dengan baik dan profesional, aset lembaga tersebut bisa mencapai $1 triliun Amerika Serikat. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan akhlak seluruh direksi, dengan menegaskan tidak ada toleransi terhadap kemalasan atau penyalahgunaan kewenangan. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Selain itu, Prabowo mendorong promosi untuk pegawai yang berprestasi dan profesional. Ia menegaskan jabatan harus diberikan berdasarkan kapabilitas dan bukan berdasarkan faktor lain seperti suku, agama, ras, atau latar belakang politik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, CEO Danantara Rosan Roslani menegaskan peran vital Danantara dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dan ia menyebut pemirsa Danantara sebagai wujud komitmen negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sambutannya saat membuka acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center pada Senin 28 April, Rosan menilai kehadiran Danantara muncul pada saat yang sangat strategis. Menurutnya, eskalasi tensi geopolitik dan geoekonomi dunia menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak dapat terus mengandalkan kekuatan ekonomi eksternal. CEO BP Danantara Rosan Roslani menegaskan bahwa peran Danantara sangat vital dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Rosan menjelaskan bahwa Danantara merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyampaikan bahwa Danantara adalah implementasi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
yang menekankan prinsip ekonomi gotong royong berbasis kekeluargaan. Meskipun menghargai mekanisme pasar, Rosan menekankan bahwa negara memiliki peran penting untuk melakukan intervensi bila arah pasar mulai menyimpang dari kepentingan nasional. Danantara hadir dalam waktu yang sangat tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada akhir hari ini tensi dari geopolitik, geoekonomi dunia yang sudah semakin meningkat tajam, menyadarkan banyak bangsa di dunia ini bahwa kita harus bersandar kepada kekuatan ekonomi kita sendiri. Tidak bisa kita bersandar kepada eksternal kekuatan ekonomi orang lain atau bangsa lain. Kita menghormati mekanisme pasar, tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional ke depan. Sejak di-launching langsung oleh Bapak Presiden pada tanggal 24 Februari 2025 ini, kami langsung bergerak cepat dan alhamdulillah sejak 21 Maret 2025 seluruh BUMN yang berjumlah 844 ini, laporan Bapak Presiden sudah resmi menjadi milik dari Danantara Indonesia. Sejak diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, Danantara menunjukkan langkah cepat dan progresif. Hingga 21 Maret 2025, seluruh 844 BUMN telah resmi berada di bawah naungan Danantara. Rosan menekankan pentingnya pembangunan kekuatan koperasi dengan prinsip 3K, karakter, kompetensi, dan komitmen, serta menjunjung tinggi tata kelola yang transparan dan juga berintegritas. Ia berharap kehadiran Danantara dapat memberikan nilai tambah besar bagi perekonomian nasional dan membawa manfaat luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO di Kabinet Merah Putih. Dan dari surat pengunduran diri ini, pemirsa, sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Hasan Nasbi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam Kabinet Merah Putih. Hal ini diketahui melalui sosial media Instagram @totalpolitik.com. Surat pengunduran diri tersebut dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan melalui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Hasan mengatakan keputusan mengundurkan diri dari jabatan Kepala PCO dikarenakan ada sesuatu yang tidak bisa ditangani lagi. Oleh karena itu, dirinya menyebut sudah saatnya menepi dan memberikan kesempatan kepada sosok yang lebih baik. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan kepercayaan kepada dirinya menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan.
Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Dan tentu saja itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan. Dan teman-teman, dalam proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan nanti, jika dibutuhkan, sekali lagi jika dibutuhkan, saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut. Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO, dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Farizal Diobalau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto membahas mengenai evaluasi BUMN. Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Muzani menyebut dalam pertemuan itu dihadiri juga oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Muzani mengatakan Presiden Prabowo sempat membahas evaluasi mengenai BUMN. Pasalnya, BUMN ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi nasional. Terlebih, BUMN kini telah resmi masuk dalam Danantara. Tadi kita makan siang dengan Presiden, dan Presiden minta makan bareng dari sama saya dan kawan-kawan, jadi kami menemani makan siang Presiden. Apa yang dibahas, Pak? Ada hal khusus? Tidak ada hal khusus yang dibahas tadi, ya beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah menunya, dan beberapa hal zaman kecil dulu beliau pada saat makan siang, dan nggak ada yang serius, nggak ada yang politis. Kawan-kawannya siapa ya? Pak? Ada Pak Dasko, ada Pak Teddy, ada Pak Mensesnek. Tadi diomongin sedikit memang tentang berapa kinerja pada usaha negara. Beliau berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh, karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya, tapi di sisi lain yang diharapkan masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara, termasuk yang bergabung dalam Danantara, itu bisa memberi andil yang besar bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Farizal Diobalau, Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan di mana Ahmad Muzani yang kemarin baru saja melakukan pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri makan siang bersama. Tentunya juga ini untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana pendiskusian ini dan juga silaturahmi dengan diskusi yang sangat luar biasa, yang positif untuk kemajuan bangsa dan juga negara. Apalagi kita ketahui bahwa sudah ada 844 dari lembaga BUMN yang juga bergabung dengan Danantara untuk memajukan ekonomi ataupun pertumbuhan investasi yang ada di Indonesia. Dan memang kalau kita ketahui, Vesi dan pemirsa, di mana memang BUMN ini sebagai
sebagai motor penggerak dari ekonomi Indonesia. Betul. Di mana seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwasanya memang dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan bahwasanya ekonomi di Indonesia ini targetkan di angka 8%. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia mendukung segala kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengungkapkan pemerintah Arab Saudi mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak menggunakan visa non-haji untuk berangkat haji. Tentunya pemirsa, pemberangkatan ibadah haji harus menggunakan visa haji sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menghimbau masyarakat Indonesia untuk mewaspadai potensi praktik haji ilegal menjelang musim haji 2025. Himbauan ini disampaikan menyusul adanya komunikasi langsung dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Menurutnya, Kerajaan Arab Saudi menemukan banyak kasus calon jemaah yang tertipu dengan janji berangkat haji menggunakan visa non-haji. Maka dari itu pentingnya kepatuhan terhadap regulasi haji yang telah ditentukan. Hilman menegaskan bahwa Saudi sangat serius dalam menegakkan aturan tersebut untuk menjaga kualitas layanan dan kelancaran ibadah haji tahun ini. Sekalian saya ingin sampaikan kepada masyarakat di tanah air bahwa 2 hari lalu saya dikontak oleh Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia yang langsung saya terima secara pribadi bahwa pemerintah Indonesia diminta untuk berpartisipasi menyampaikan awareness bahasa mereka itu atau kesadaran terkait dengan larangan penggunaan visa selain visa haji. Mereka menyebutkan juga ada banyak orang tertipu, ada banyak orang terlena, ada banyak orang yang tidak tahu menjanjikan berangkat ke sana, visanya sudah dikeluarkan padahal bukan visa haji. Dan mereka wanti-wanti betul ini jangan sampai terjadi di tanah air. Kerajaan Saudi betul-betul ingin menunjukkan pelayanan terbaik di tahun ini. Mereka begitu disiplin, begitu ketat terhadap regulasinya. Karena itu, untuk menunjukkan compliance, tingkat kepatuhan kita terhadap regulasi di tanah air dan di tanah suci, kita harapkan sudah tidak ada lagi visa selain visa haji. Gitu ya. Ia berharap masyarakat Indonesia memahami pentingnya menggunakan visa resmi haji dan tidak tergiur tawaran perjalanan dengan visa selain visa haji. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam pelaksanaan Piala Pertiwi U14 dan juga U16. Pengembangan ini pemirsa sebagai upaya PSSI dalam meningkatkan grassroots development sepak bola putri Indonesia. PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI menjalin kerjasama strategis dengan sejumlah pihak, termasuk Jarum Foundation, menggelar turnamen Hydrolus Piala Pertiwi U14 dan U16.
Kerjasama keduanya disimbolisasi dengan penandatanganan 2 bola antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden Direktur Jarum Foundation Victor Hartono, Selasa 29 April 2025. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa kerjasama ini untuk meningkatkan grassroots development sepak bola putri Indonesia. Erick menyebut kedua pihak sepakat kerjasama akan terjalin selama 3 tahun dari 2025 hingga 2027. Ia turut menambahkan proses penjajakan sudah berjalan sejak awal kepengurusan PSSI, namun setelah proses pengenalan panjang, peresmian baru bisa terlaksana hari ini. Tentu kalau kita lihat tren daripada sepak bola putri di dunia ini luar biasa. Kita bisa lihat banyak sekali sekarang negara-negara yang mulai memetakan persaingan sepak bola putri di dunia. Salah satunya yang luar biasa memang kalau kita lihat sepak bola putri di Amerika. Mereka itu membangun sepak bola putrinya sangat serius dan pernah juara dunia. Lalu kalau kita lihat dari sisi Asia, Jepang juga sangat serius dan pernah juara dunia juga. Dan sejalan dengan tentu garis besar daripada keolahragaan dunia, baik FIFA dan juga kemarin IOC juga mengumumkan penambahan jumlah tim putri untuk Olimpiade di Los Angeles 2026. Memang inilah kesempatan Indonesia juga harus berani melangkah lebih maju. Dan kami dari Kepengurusan PSSI melihat tidak ada treatment yang berbeda, tidak ada prejudice dalam kita membangun program serius jangka pendek, menengah, panjang, baik sepak bola putri ataupun putra. Jadi tidak ada prejudice. Karena kita tahu semua kebangkitan sepak bola itu harus dijalankan secara bersama. Dan tentu membangun sepak bola itu yang selalu saya bilang dan selalu saya percaya harus mulai dibangun dari grassroots-nya. Ya, tidak mungkin kita hanya membangun liganya dan tim nasionalnya, tetapi grassroots-nya harus dibangun. Dan tentu ya ini istilah klasik di semua organisasi olahraga, pendanaan menjadi isu. Tapi saya juga selalu bilang, dalam melakukan transformasi atau sebuah program, yang termahal itu adalah kepercayaan publik, kepercayaan tentu dari private sector, dan kepercayaan pemerintah. Nah, disitulah kami dari PSSI juga terus melakukan transparansi. Ya, memang kita tidak sempurna, ada kekurangan di sana sini, tetapi kita tidak pernah ya menutupi hal-hal yang memang harus itu mendorong kepentingan publik. Kerjasama ini turut menandai momentum bersejarah bagi sepak bola putri Indonesia untuk memantik semangat pemain putri agar bisa mengembangkan bakat. Selain itu juga bisa menjadi sarana talent pool bagi timnas putri Indonesia di masa depan. Nantinya melalui pelaksanaan pertandingan akan menjadi ajang pemantauan pemain yang akan direkrut untuk bergabung di timnas putri Indonesia U16 di Piala AFF dan U17 di AFC. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Aldi, Sinpo TV melaporkan. Indonesian Sport Promotion atau INASPRO secara resmi menggandeng DPP Perbasi untuk berkolaborasi memajukan industri basket selama 3 tahun mendatang. Adapun kolaborasi ini pemirsa dilakukan secara akuntabel, transparan hingga profesional. Dewan Pemimpin Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia berkolaborasi bersama Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengelola industri basket di tanah air dalam rentang waktu 3 tahun mendatang. Ketua Umum DPP Perbasis Gerardus, Budi Satrio Jiwandono mengungkapkan, capaian sektor olahraga basket Indonesia alami serangkaian pertumbuhan dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Adapun dalam waktu ke depan, Timnas Basket Indonesia akan menjalani berbagai ajang internasional, di mana momen ini menjadi perbandingan prestasi basket Indonesia, yakni di SEA Games 2025. Kepercayaan menjadi tuan rumah ajang Piala Asia hingga Piala Dunia berbagai umur.
Melalui keberlangsungan kerjasama ini, Budi berharap seluruh pihak dapat mempertahankan kepercayaan Federasi Bola Basket Dunia kepada Indonesia. Mengenai angka pastinya, Budi enggan menyoroti berapa anggaran yang diterima pihaknya dalam mengelola industri basket nasional. Kami dari DPP Perbasi bersama seluruh insan olahraga bola basket setanah air mengucapkan apresiasi, terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada Kemenpora, Pak Menpora, dan teman-teman LPDUK yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjalin sebuah kerjasama yang sangat baik yang pada hakikatnya akan menopang dan menunjang kinerja dan prestasi olahraga bola basket di Indonesia. Tidak kalah penting, tahun 2028 akan ada Olimpiade di Los Angeles, Amerika Serikat. Ini menjadi kesempatan bagi salah satu cabang olahraga bola basket yaitu 3x3 untuk kita bisa meraih kesempatan untuk ikut serta dalam Olimpiade 3x3 di tahun 2028. Nah, kerjasama dengan LPDUK ini sangat berarti bagi DPP Perbasi. Ini menambah semangat bagi kami untuk secara serius, secara fokus mengembangkan, merencanakan, mengembangkan dan menjalankan program yang nantinya akan berujung pada partisipasi timnas putra dan putri insya Allah di dalam Olimpiade 3x3 2028. Melalui kerjasama ini, Perbasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas basket di tanah air dan di lain sisi pihak LPDUK mampu menyoroti proses perkembangan SDM di sektor olahraga basket untuk mengejar target yang telah dicanangkan. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meyakini langkah Timnas Basket Indonesia untuk berlaga di Olimpiade Los Angeles 2026 dapat tercapai. Dan guna meningkatkan peluang tersebut pemirsa, Dito mengarahkan pihak Indonesia Sport Promotion atau INASPRO untuk menyelenggarakan gelaran event basket dengan kategori 3x3. Pemerintah beroptimis terhadap Timnas Basket Indonesia untuk dapat berlaga di pagelaran Olimpiade Los Angeles tahun 2028 mendatang. Adapun kategori basket yang dimaksud adalah 3x3. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa Timnas Basket Indonesia kategori 3x3 ini menuai hasil positif, di mana dalam gelaran Youth Olympic Games 2018 di Argentina, Timnas Basket Indonesia dapat lolos. Adapun melihat hasil positif ini, Dito menugaskan Indonesian Sport Promotion atau INASPRO untuk dapat menyelenggarakan berbagai gelaran FIBA Basket 3x3 agar dapat mempengaruhi poin Indonesia demi lolos Olimpiade ke depannya. Dan inilah yang tadi kita rapatkan bahwa untuk basket 3x3 ini kita targetkan bisa masuk Olimpiade. Dan ini bukan hal yang mustahil, karena di 2018 pun kita di Youth Olympic Games itu 3x3 lolos di Youth Olympic Games di Argentina. Jadi tadi sudah berbicara sedikit dan sudah ada tim analisis dari Kemenpora bersama Perbasi, kemungkinan kita lolos. Dan ini akan kita tugaskan INASPRO untuk menyelenggarakan event-event FIBA 3x3 ya, itu berpengaruh dengan poin untuk lolos di Olimpik. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menolak wacana penambahan masa jabatan Ketua Umum dengan menegaskan bahwa batasan 3 periode telah diatur dalam regulasi FIFA dan harus dipegang teguh oleh organisasi yang demokratis. Hal itu disampaikannya menanggapi wacana penambahan masa jabatan Ketum PSSI yang berkembang di publik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa sesuai aturan FIFA, maksimal masa jabatan kepengurusan adalah 3 periode. Erick menegaskan tidak ada perubahan dalam aturan tersebut dan pembatasan masa jabatan adalah bagian dari sistem organisasi yang sehat. Dirinya menyampaikan bahwa beberapa negara seperti Korea Selatan, proses pemilihan ketua dan esko berbeda, namun tetap sesuai dengan pedoman masing-masing. Menurutnya PSSI harus berpegang pada prinsip demokrasi, yakni tidak ada ketua umum seumur hidup dan harus ada pembatasan masa kepemimpinan. Lebih lanjut, Erick menyampaikan AFC tidak melarang pembatasan dan PSSI akan terus menjaga semangat demokrasi dalam organisasi. Peraturan daripada FIFA itu menyatakan bahwa pengangkatan daripada kepengurusan itu maksimal 3 kali. Sudah ada. Jadi tidak ada yang dirubah-rubah. Ya.
Banyak statuta di negara lain yang berbeda. Contoh kemarin di Korea, saya juga kembali tidak bicara benar dan salah. Ya, Korea itu kemarin pemilihannya dipilih ketua pilih exco. Nah, itu nggak salah. Di negara lain ya ada yang tanpa batasan. Nah, kalau saya di alam demokrasi ini saya percaya ya harus ada pembatasan. Ya, jangan sampai PSSI ini ketua umumnya itu saja. Harus ada batasan, tidak ada ya sebuah organisasi yang baik itu ya ketua umumnya seumur hidup. Ya, tidak ada. Saya percaya era demokrasi selalu ada tugas dan kewajiban dan eranya semua ada gitu. Jadi itu. AFC tidak melarang pembatasan, tapi kami di PSSI dan saya secara pribadi saya percaya demokrasi ini harus terus dijaga. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Aldi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain timnas Indonesia dilakukan secara transparan dan juga berdasarkan penilaian pelatih. Hal ini diungkapkan Erick Thohir terkait dibatalkannya proses naturalisasi Jenna De Jong untuk timnas putri Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa proses naturalisasi untuk setiap pemain timnas Indonesia dilakukan dengan mengedepankan standar kualitas dan kebutuhan tim yang ditentukan oleh pelatih. Menurut Erick, PSSI tidak pernah memaksakan kehendak dalam memilih pemain naturalisasi, termasuk dalam kasus Jenna De Jong yang naturalisasinya diputuskan tidak dilanjutkan. Erick menegaskan tidak ada pemain titipan dan tidak ada hidden agenda dalam setiap proses pembentukan tim nasional Indonesia. Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya. Artinya banyak juga pemain naturalisasi ya di zaman sebelum-sebelumnya juga ada yang kita tidak lanjutkan prosesnya. Ya karena tadi tidak lain ya tentu standar atau keinginan daripada seorang pelatih ataupun kami di PSSI membangun sebuah tim itu kan harus benar-benar transparan, tidak ada pemain titipan dan standar yang ada dengan kualitas juga yang bisa kita sesuai dengan targetnya. Jadi kita tanpa ada hidden agenda apapun. Sebelumnya, Jenna De Jong menjadi perbincangan publik setelah dirinya buka suara terkait proses naturalisasinya di laman Instagram resminya. Dalam postingannya itu, ia memutuskan mengundurkan diri untuk menjadi warga negara Indonesia karena diperlakukan sangat tidak profesional oleh PSSI dalam menjalani proses naturalisasi. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Aldi, Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Sally terkait dengan pemain timnas yang melakukan naturalisasi seperti itu dan kita ketahui memang dari PSSI juga ini tidak akan memberikan ataupun menerima titipan pemain seperti itu. Dan ini juga tentunya sudah didiskusikan bersama-sama dan terkait dengan postingan yang dilakukan oleh Jenna De Jong yang juga mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dan juga tidak diperpanjang oleh Indonesia terkait dengan sebagai warga negara Indonesia. Betul, dan memang terkait dengan naturalisasi pemain ini tidak ada intervensi dari siapapun dan memang ini dilakukan untuk mengembangkan dari timnas sepak bola Indonesia maupun dari putra maupun juga putri, Festi. Dan tentunya juga terkait dengan adanya pemain naturalisasi ini juga sudah ditetapkan dan juga sesuai dengan kebutuhan pemain timnas Indonesia dan juga sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh PSSI. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari
dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana sejumlah serikat pekerja dan buruh di seluruh Indonesia akan hadir ke Monumen Nasional Jakarta dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei mendatang. Tentunya pemirsa, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Jamhur Hidayat, mengatakan pihaknya juga akan mengundang Presiden Prabowo Subianto yang dipastikan akan hadir dalam peringatan tersebut. Gabungan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia akan menggelar aksi Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2025 di Monas, Jakarta Pusat. Ketua KSPSI, Jamhur Hidayat, memastikan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan juga menyampaikan pidato secara langsung di hadapan para buruh yang diperkirakan akan hadir sekitar 200.000 orang. Adapun sejumlah isu yang nantinya akan diperjuangkan dalam aksi buruh tersebut meliputi mitigasi gelombang PHK hingga kesejahteraan pengemudi ojek online. Alhamdulillah kita sudah dapat jadwal, kepastian Presiden akan hadir dan tentunya ini adalah kabar baik. Dan dalam acara itu tentunya kita menitipkan beberapa harapan atau pesan yang tentunya menjadi pembicaraan kita selama ini gitu. Misalnya tentang outsourcing, tentang jangan mudah-mudah PHK, kemudian pesangon yang lebih layak, kemudian impor ilegal segera diberantas gitu ya. Kemudian apalagi ada beberapa peraturan yang harus dibuat tentang driver online, ya, ojol, ya. Kemudian juga tentang pekerja perikanan di tengah laut. Nah, ini banyak sekali masalah di situ kita. Kehadiran Presiden pada acara ini menjadi simbol penting karena setelah lebih dari 60 tahun, ini adalah pertama kalinya seorang Presiden Indonesia hadir dalam peringatan Hari Buruh. Selain Presiden, para pemimpin Serikat Buruh Internasional termasuk Akiko Gono dari ITUC juga akan turut hadir untuk memberikan dukungan dan semangat bagi para pekerja di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi teknis mengenai pelaksanaan perubahan di perdesaan bersama pemimpin daerah di Indonesia. Pelaksanaan ini digelar pemirsa untuk menyatukan persepsi dan tujuan dalam pembangunan rumah rakyat di kawasan perdesaan. Pemerintah mengumpulkan pemimpin daerah yang terdiri dari gubernur hingga bupati dan wali kota dalam pelaksanaan rapat koordinasi teknis perumahan perdesaan di tanah air. Adapun pada pelaksanaan rakor ini memiliki satu fokus utama, yakni sinergi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam menyukseskan program 3 juta rumah milik Presiden Prabowo. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menyoroti masalah dalam pemberian rumah bagi masyarakat Indonesia terkendala pada regulasi yang ada. Karena ini kementerian baru dan di antara problem dari perumahan di Indonesia adalah karena regulasinya berubah-ubah, institusinya berganti-ganti, yang melahirkan kebijakan yang tidak mantap dan tidak konsisten. Oleh sebab itu, inisiatif dari Bapak Presiden sekarang mudah-mudahan dimulainya era baru bagi memantapkan kebijakan perumahan sehingga persoalan perumahan dan kawasan permukiman di masa yang akan datang itu bisa kita atasi secara konsisten. Melalui pertemuan ini diharapkan rumusan kebijakan dirilis oleh pemerintah pusat dan daerah bersama pihak pemangku kepentingan lain untuk mempercepat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tanah air. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Selain itu, pemirsa, pemerintah memastikan koperasi perumahan akan terkandung di dalam isi program Koperasi Merah Putih. Hal itu untuk memupuk sikap gotong royong antar masyarakat serta mengurangi biaya yang ada. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan bahwa pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan melibatkan badan usaha milik desa dan koperasi perumahan yang tergabung di dalam Koperasi Merah Putih. Dirinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta hadirnya Koperasi Merah Putih ini berjumlah 80.000 koperasi. Hal ini diupayakan pemerintah sebagai bentuk rasa gotong royong antar masyarakat dan menekan biaya besar. Lain halnya di desa, Fahri juga menyoroti ongkos pembangunan rumah subsidi di kota.
bakal melibatkan seluruh pihak yang ada. Di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi, BUMDes. Presiden meminta kita membentuk 80.000 koperasi, salah satunya nanti menjadi koperasi perumahan. Kenapa koperasi? Supaya jiwa individualismenya berkurang, kegotong royongannya bertambah. Ya karena dulu kalau kita orang kampung ya, yang namanya renovasi rumah itu hanya ongkosnya adalah ngasih makan tetangga. Itu nggak perlu ada uangnya gitu, hanya ngajak orang-orang di sekitar rumah dan keluarga sendiri. Nah, jadi di desa itu aktivitasnya adalah koperasi, BUMDes, UKM. Sementara di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal. Itu silakan semua terlibat termasuk investasi luar negeri. Gitu. Dengan demikian, masyarakat di pedesaan mampu memiliki hunian rumah yang layak dengan bantuan pemerintah serta rumah yang ramah lingkungan di wilayah perkotaan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengungkapkan program pembangunan 3 juta rumah milik Presiden Prabowo belum optimal di tahun ini. Hal ini pemirsa dikarenakan penggunaan anggaran APBN yang disahkan pada era Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Pemerintah menyoroti program pembangunan 3 juta rumah rakyat saat ini masih belum optimal mengingat penggunaan anggaran pendapatan belanja nasional atau APBN ditekan di era Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan untuk pelaksanaan renovasi rumah sebesar 850 miliar rupiah, di mana hanya merenovasi 35.000 rumah di tanah air. Hal ini jelas ditegaskan Fahri di mana program 3 juta rumah milik Presiden Prabowo Subianto akan berlangsung optimal di APBN 2026. Tepatnya pada pidato Presiden pada 16 Agustus 2025 mendatang. APBN yang berlaku sekarang adalah masih APBN yang disahkan di zamannya Pak Jokowi. APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026, karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026. Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya, terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana mengabsorpsi anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti gitu. Dengan harapan ini Fahri mendesak seluruh pemerintah daerah untuk dapat bersinergi secara signifikan dan menyiapkan sistem yang matang apabila anggaran dari pemerintah pusat telah mengalir. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Seli dan juga pemirsa terkait dengan program dari Presiden Prabowo Subianto yang juga dicanangkan dan ini juga telah direspon berbagai masyarakat yang sangat positif, apalagi juga ini telah dilakukan dan juga segera direalisasikan oleh Menteri Permukiman seperti yang kita ketahui dari Maulana Sirait juga sempat mengatakan bahwa memang pada tahun ini terkait dengan pembangunan 3 juta rumah ini belum optimal pada tahun ini, namun dipastikan tahun-tahun berikutnya dengan anggaran yang baru dan juga APBN yang baru ini akan segera rampung. Dan memang nantinya program 3 juta rumah ini pemirsa akan disahkan anggarannya di APBN 2026 di mana nantinya Prabowo akan berpidato di tanggal 16 Agustus mendatang dan pastinya program 3 juta rumah ini agar masyarakat Indonesia yang memang belum mempunyai rumah ini bisa memiliki rumah dengan harga yang terjangkau. Betul, dan pastinya program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga disetujui oleh beberapa lembaga dan juga stakeholder terkait ini untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana 7 remaja yang dilaporkan terjebak di Sungai Bangek, Kota Padang berhasil dievakuasi tim SAR dalam kondisi selamat. Pemirsa, proses evakuasi juga berlangsung dramatis dengan melibatkan unsur-unsur terkait. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 7 remaja yang terjebak di Sungai Bangek, Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan informasi, terdapat 7 remaja yang tidak bisa menyeberang sungai dikarenakan debit air naik yang diakibatkan turunnya hujan. Merespon laporan tersebut, tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang segera diberangkatkan menuju lokasi dan melaksanakan pencarian serta evakuasi terhadap korban. Akhirnya pukul 22:20 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 7 korban dalam keadaan selamat dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Dalam hal ini, tim SAR gabungan Padang mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam beraktivitas di daerah rawan banjir dan air bah, mengingat curah hujan cukup tinggi hingga bulan Mei mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Polresta Bogor Kota mengamankan 26 sepeda motor pada sebuah lahan kosong di Kampung Keramat Bogor Utara pada Senin malam 28 April 2025. Aksi ini pemirsa diduga hasil tarikan debt kolektor yang ilegal tanpa prosedur resmi. Pada Senin malam 28 April 2025, tim Opsnal Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama unit Reskrim Polsek Bogor Utara bergerak cepat menuju lokasi di Kampung Keramat, Kecamatan Bogor Utara. Setibanya di lokasi, tim gabungan yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota menemukan 26 sepeda motor yang disimpan tanpa dilengkapi dokumen resmi kepemilikan. Selain itu, aktivitas penyimpanan tersebut tidak disertai pemberitahuan kepada pihak RT RW maupun instansi terkait. Hasil penyelidikan awal mengungkapkan bahwa lahan kosong tersebut telah digunakan selama lebih dari 2 tahun untuk menyimpan kendaraan hasil tarikan tanpa izin resmi. Seluruh kendaraan kini telah diamankan oleh Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan status kepemilikan serta keabsahan proses penarikannya. Polresta Bogor Kota mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap praktik penarikan kendaraan yang tidak sah dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan aktivitas serupa di lingkungan mereka. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah jurnalis yang tengah meliput kasus dugaan penipuan lowongan kerja bodong di Bekasi Timur mengalami intimidasi dari seorang pria yang tak dikenal. Insiden tersebut terjadi di area perusahaan penyalur kerja yang berlokasi di Ruko Bekasi Plaza, Jalan Insinyur Haji Juanda. Sejumlah jurnalis mengalami kejadian buruk saat meliput lokasi diduga penyalur tenaga kerja bodong di area Ruko Bekasi Plaza, Jalan Insinyur Juanda, Kota Bekasi pada Senin 28 April 2025. Saat itu para wartawan sedang mengumpulkan informasi dari warga setempat terkait dugaan penipuan yang melibatkan sebuah perusahaan pengrekrutan tenaga kerja. Secara tiba-tiba seorang pria tak dikenal mendekati para wartawan dan berteriak keras. Seorang wartawan, Ahmed, berusaha menenangkan situasi dengan bertanya secara baik-baik. Namun pria itu justru semakin emosi dan membalas dengan ucapan kasar. Meskipun beberapa orang berusaha melerai dan menenangkan pria tersebut, ia tetap mengganggu proses peliputan. Akhirnya beberapa orang yang diduga rekannya menarik pria itu menjauh dari lokasi. Setelah kejadian itu pihak kepolisian turun tangan. Kanit Reskrim Polsek Bekasi Timur AKP Ompi Indovina mengonfirmasi bahwa petugas telah melakukan pengecekan ke lokasi. Namun saat petugas tiba, pria tersebut tidak berada di rumah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, seorang orang tua siswa di Kabupaten Lebak, Banten rela berjalan kaki sejauh 200 meter sambil mengangkut meja dan juga kursi ke sekolah anaknya. Aksi ini dilakukan setelah mendapat permintaan dari kepala sekolah untuk mengganti meja dan juga kursi yang rusak. Beginilah penampakan saat orang tua siswa SD Negeri 2 Pasir Tangkil di Kampung Kolelet Impres, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten, membawa meja dan kursi dengan berjalan kaki sejauh 200 meter ke sekolah. Meja dan kursi itu diperuntukkan bagi anaknya yang duduk di bangku kelas 4. Hal ini dilakukan setelah kepala sekolah menyampaikan pesan melalui grup WhatsApp orang tua murid bahwa perlengkapan belajar anaknya rusak dan harus diganti.
Orang tua siswa mengaku merogoh kocek sebesar Rp400.000 untuk membeli meja dan kursi baru. Padahal ia mengatakan tidak tahu siapa yang merusak meja tersebut, yang diduga merupakan bekas pakai siswa sebelumnya. Ia pun mengaku miris dengan kondisi dunia pendidikan saat ini yang justru membebani orang tua siswa. Meja kursi karena disuruh mengganti sama kepala sekolah karena di grup kelas dia mengirim pesan kalau dinasihatin nggak bisa, terus suruh mengganti nggak mau, kata aku nggak ngerespon awalnya, aku perhatikan aja di grup ini ya, terus kata temannya Api, orang tuanya, mejanya Api yang rusak mah, katanya gitu, terus aku tanya ke anaknya, emang Api yang ngerusak? Enggak mah, itu mah udah rusak dari kelas terdahulu, katanya reot gitu kan. Sementara itu wali kelas murid membenarkan bahwa meja dan kursi memang rusak oleh para siswa. Namun ia mengaku tidak tahu menahu soal permintaan kepala sekolah kepada orang tua untuk menggantinya. Wali kelas itu yang cuman anakku suka goyang-goyang kursi, terus meja digoyang-goyang gitu ya. Terus rusak ininya sebelah gitu ya, ini nih kakinya. Baru ketahuan, kenapa itu kursi meja itu pada rusak anak-anak, karena kalian digoyang-goyang ya, iya bukan suka dipukul-pukul gitu. Dari anak yang suka ngerusaknya, bukan wali kelas. Saya cuma melihatkan aja, suka dikasih nasihat, harus dipelihara, ya, jangan dirusak kalian itu. Peristiwa ini mengundang tanda tanya besar terkait tanggung jawab sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana belajar mengajar yang layak bagi para siswa. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kasus pelecehan seksual kembali mencuat di lingkungan lembaga pendidikan. Kali ini seorang mahasiswa semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali diduga menjadi otak penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membuat dan juga menyebarkan konten pornografi. Mahasiswa tersebut, pemirsa, diduga memanfaatkan foto-foto milik teman-temannya di media sosial untuk kemudian diedit menggunakan teknologi AI sehingga menyerupai konten pornografi. Hingga saat ini tercatat sudah ada 35 mahasiswi yang mengaku menjadi korban dari konten pornografi yang dibuat dan disebarluaskan oleh pelaku. Para korban pun telah melaporkan kejadian tersebut ke Rektorat Universitas Udayana Bali. Kasus ini juga dibenarkan oleh pihak Universitas Udayana. Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana, Ninyoman Dewi Pascarini menyampaikan, pihak fakultas telah mengambil langkah awal dengan menindaklanjuti laporan tersebut secara internal. Tim etik Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah melakukan kajian awal dan melaporkan temuan mereka kepada rektor. Pihak universitas kini masih menunggu pertimbangan dari Dewan Etik Senat Universitas untuk menentukan sanksi yang sesuai berdasarkan tata tertib dan kode etik sivitas akademika. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Udayana juga telah melakukan pendalaman terhadap kasus ini secara menyeluruh. Satgas diminta untuk menyusun rekomendasi dan komprehensif guna menjamin proses penanganan berjalan dengan serius, adil, serta berprinsip melindungi para korban. Awalnya ada pelaporan dari korban ke DPM FEB Unut, kemudian DPM melaporkan kepada dekanat, dan kemudian dekanat FEB melakukan sidang etik. Oleh karena itu, selanjutnya dekanat melaporkan kepada rektor untuk kasus ini. Pelakunya ini siapa ya? Pelakunya ini mahasiswa FEB Universitas Udayana. Semesternya saya kurang tahu semesternya, sepertinya angkatan 2024. Menurut laporan yang kami terima dari FEB itu adalah memenuhi hasrat pribadi saja, tidak ada kebutuhan lain. Sementara status akademik pelaku untuk sementara waktu telah dibekukan. Mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan maupun mengakses layanan administrasi kampus selama proses hukum internal berjalan. Hingga kini, pihak kampus juga masih terus mendata jumlah pasti korban yang terdampak oleh aksi pelaku yang diduga memanfaatkan foto-foto milik teman-temannya di media sosial untuk kemudian diedit menggunakan teknologi AI sehingga menyerupai konten pornografi. Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang catatan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kecerdasan buatan atau AI yang biasa kita sebut sebagai salah satu media untuk kita bisa beredukasi dan juga mempelajari hal-hal yang baru, tentu juga pengalaman yang baru dan juga pendidikan yang baru, tapi ini juga kita sayang sekali malah disalahgunakan oleh salah satu mahasiswa di sana untuk melakukan aksi pornografi dan juga penyebaran foto yang tidak senonoh. Dan kita ketahui memang industri ataupun bidang dari pendidikan dan juga kemarin juga kita ketahui terkait dengan kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual yang terjadi di dunia kedokteran, ini harus terjadi kembali di dunia pendidikan dan sayang sekali ini menyalahgunakan akses dari pemerintah dan seperti itu terkait dengan AI ataupun kecerdasan buatan. Betul, justru di era modern ini yang harusnya kita manfaatkan dengan baik, apalagi teknologi semakin cerdas, canggih, ini malah jadi disalahgunakan oleh salah satu mahasiswa yang menganggap remeh tentang kecerdasan buatan ataupun ini menjadi kekhawatiran bagi para perempuan yang memang menggunakan media sosial untuk sarana mereka menghibur ataupun mengedukasi, ini malah jadi disalahgunakan oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita berharap juga bahwasanya ini masyarakat tetap berhati-hati, terlebih juga untuk pemerintah agar terus melacak ataupun menangkap pelaku yang memang sudah tidak baik ataupun menggunakan foto-foto orang demi kenikmatannya sendiri, Festi. Betul, apalagi kita ketahui media sosial ini sudah banyak sekali dinikmati oleh beberapa generasi milenial, Gen Z ataupun Gen Alpha, seperti itu. Kita ketahui juga banyak sekali anak-anak yang masih kecil-kecil juga menggunakan media sosial, bahkan tontonan pornografi juga bisa dikonsumsi oleh mereka. Oleh karena itu kita harus tetap waspada dan juga bagi para orang tua juga harus bisa mengawasi anak-anaknya, dan bagi para mahasiswa yang menggunakan AI ini harus lebih pintar mengolahnya, gunakan dengan hal-hal yang positif, jangan sampai menjerat Anda sendiri. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.